Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, tidak menyurutkan semangat pelajar SMA Negeri 2 Pati untuk terus berkarya dengan melakukan sejumlah penelitian. Dengan didampingi oleh sang guru Ajeng Dian Puspita, dua pelajar bernama Agustin Karunia Puspita dan Elsa Delia Putri Kinasi mampu membuat sebuah terobosan dengan membuat film atau bahan plastik dari daun kelor. Dari hasil uji biodegradabilitas, diketahui plastik itu bisa terurai dengan waktu yang cepat. Hal itu dinilai menjadi kemajuan besar, lantaran plastik dikenal sebagai sesuatu yang sulit terurai sehingga membahayakan lingkungan. Ide itu muncul lantaran di sekolah dan di sekitar rumah mereka banyak diketemukan tanaman kelor. Rupanya saat dilakukan penelitian, kelor memiliki banyak manfaat, di mana diantaranya bisa menjadi bahan pembuatan plastik. Dalam pembuatan plastik, daun kelor itu bahkan tidak menggunakan zat kimia. Mereka hanya menambahkan tepung maizena, aquades, dan gliserol. Cara pembuatannya pun terbilang relatif mudah. Daun kelor yang sudah dicuci bersih, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering, daun kelor diblender hingga menjadi pati atau tepung. Setelah itu, tepung kelor, maizena, gliserol, dan aquades dicampur di gelas kimia dengan takaran tertentu. Adonan itu kemudian dipanaskan di atas pembakar spiritus dan diaduk hingga kental. Setelah kental, kemudian dituang ke dalam cetakan untuk selanjutnya dipanaskan di oven. Jika sudah mengering, maka film plastik pun telah siap. Diharapkan nantinya dapat mengurangi sampah plastik yang menjadi momok lantaran tidak bisa terurai. Sampah plastik itu diharapkan bisa diganti dengan plastik daun kelor. Kami melihat banyak pohon kelor baik di sekitar rumah maupun yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kami mencari referensi di dalam internet apa manfaat yang dapat digunakan daun kelor tersebut. Salah satunya bisa dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan film plastik biodegradable. Kemudian kami menggunakan pati maizena sebagai pengental. Dan juga bahan-bahan yang kami gunakan adalah bahan-bahan yang mungkin mudah ditemukan dalam lingkungan masyarakat sekitar. Dan tidak ada campuran bahan-bahan kimia yang kami gunakan. Bahan-bahan utama yang kami gunakan itu ada daun kelor, pati daun kelor, kemudian pati maizena, dan juga aquades dan juga gliserol. Sementara itu, guru pembimbing Ajeng Dian Puspita mengatakan bahwa zat amilum pada daun kelor sangat tinggi sehingga bisa untuk bahan dasar pembuatan plastik. Keunggulan terbaiknya justru pada sifatnya yang ramah lingkungan karena dengan cepat bisa terurai tanah. Motivasi awalnya kita tahu bahwa daun kelor itu selain untuk pewarna alami, dia bisa digunakan atau dibuat menjadi pati. Nah, pati itu kan ada kandungan zat amilumnya. Zat amilum itu bahan utama sebagai pembuat bahan plastik itu tadi. Jadi kita termotivasi dari kandungan amilum itu tadi, kita gunakan sebagai bahan dasar pembuat film plastik biodegradable. Keunggulannya yang jelas kita ramah lingkungan daun kelornya, kemudian bisa tadi gradasi di dalam tanah kurang lebih dengan ukuran 50 cm tadi itu bisa 8 hari hancur di dalam tanah. Selain itu juga bisa mengurangi sampah plastik yang nantinya kita ke depannya harapannya bisa dibuat atau dicetak menjadi kantong plastik. Plastik dari daun kelor ini pun jauh lebih ekonomis karena bahannya yang mudah diperoleh. Seperti diketahui, Kabupaten Pati sendiri dikenal sebagai penghasil kelor yang cukup besar. Dan selama ini banyak diinovasi menjadi makanan saja. Rencananya, ke depan pihak sekolah akan mengembangkannya lagi, terutama dalam menambah serangkaian uji laboratorium lainnya. Heri Purwaka, Cahaya TV.